Jangan lupa ya untuk subscribe pada channel ini. Teman-teman klik kemudian lonceng notifikasinya juga diklik untuk mendapatkan notifikasi updatean dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Guru Bidang Mata Pelajaran, Pak Nur Sailan, serta anak-anakku yang Bapak sayangi dan banggakan. Jaya. Ya, kita bertemu lagi di hari Jumat ini, Jumat kebersamaan, di acara sharing session. Nah, hari ini sharing sessionnya kita ada kedatangan nih, seorang pelatih fisik ya, Timnas Indonesia, ya Bapak Nur Sailan Santoso, atau lebih apa namanya? Lebih gampang, lebih sering disebut Coach Nur. Ya, halo Coach Nur. Halo. Halo. Nah, Coach Nur ini dia pernah melatih fisik Timnas SEA Games dan pelatih fisik Timnas U22 di pra-kualifikasi Piala Asia, pelatih fisik Timnas juga di U19 Piala Asia, dan pernah menjadi head coach Persikota Tangerang. Nah, Pak Nur Sailan ini juga banyak prestasinya saat menjadi pelatih, ya. Ya Pak Coach ya, banyak sekali. Kalau saya bacain satu-satu, nggak cukup Pak waktunya, Pak. Bisa sama banyak banget ya. Nah, dosen saya juga Pak. Iya, ternyata Pak Nur Sailan ini adalah dosen juga, ya pernah menjadi dosen di UNJ dan pernah menjadi guru juga ya Pak Nur ya. Ya, dia pernah menjadi guru penjas di Akper RS Fatmawati dan guru pendidikan jasmani di SMA Pancasila Sakti Jakarta Selatan. Nah, Pak Nur Sailan ini dia dikenal sebagai pelatih fisik yang membuat para pemainnya senang mengikuti latihan fisik. Ya, jadi para pemain yang dilatih fisik oleh Pak Nur Sailan ini tidak pernah merasa lelah, anak-anak. Ya, pemain yang dilatih fisik oleh Pak Nur Sailan ini saat dilatih malah merasa bahagia dan senang mengikuti latihan fisik. Begitu ya Pak Kosasi saat diajar oleh Pak Nur Sailan. Oke, Pak Nur Sailan, boleh nih hari ini kita berbagi tentang pengetahuan sepak bolanya. Ya, benar sekali Pak Imam, benar sekali. Oke, kepada Pak Nur, Coach Nur, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat jaya. Jaya.
sekalian, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pemongonan Jaya dan anak-anak sekalian, semuanya tolong waktu yang tersedia konsentrasi. Kalau di sepak bola, ya, kalau di sepak bola selama 90 menit, ya, 2 menit saja tidak konsentrasi, bisa kebobolan nggak? Iya. Bisa. Nah, makanya tolong anak-anak sekalian, ini kurang lebih 1 jam, kurang ini konsentrasi gitu. Panggilnya Bapak Pak Coach nih, ya. Panggilnya Coach saja ya, Coach ya, nah, Coach. Ya, jadi Coach akan coba memberikan sharing pengalaman, tapi syaratnya, aturannya, Coach mau semua konsentrasi. Ya. Sama seperti sepak bola, kalau tidak konsentrasi kita bisa kalah karena kebobolan. Walaupun cuma 1 menit, 2 menit. Ya. Banyak pengalaman di sepak bola di dunia, 1 menit menjelang akhir kebobolan karena tidak konsentrasi. Jadi selama sharing ini, Coach mau semua konsentrasi kalau Anda mau jadi orang yang sukses. Belajar konsentrasi 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai ke 1 jam. Tentunya adalah dengan perasaan yang senang, tidak terpaksa. Bisa nggak? Bisa. Jawabannya kok Coach dengar nggak kurang semangat? Bisa nggak? Bisa. Oke, fokus ya. Baik, Coach mulai. Tadi sudah diperkenalkan. Coach mengulang lagi. Ada beberapa slide yang mungkin kalian perhatikan, ya. Mudah-mudahan ntar bermanfaat. Ntar Coach akan tanya-tanya. Kalian memperhatikan apa enggak? Hanya sedikit saja, ya. Ya. Oke, ini judulnya apa? Kunci sukses. Kalian sudah bisa membaca ini, ya, karena sudah kelas 5 dan kelas 6. Kunci sukses. Nah, Coach pernah cerita, Coach dulu kelas 3 belum bisa membaca, ya. Kelas 3 belum bisa membaca karena Coach sering bergerak terus, jadi malas belajar untuk membaca, ya. Jadi kalau bisa jangan mengikutin Coach, ya. Jadi kalian mungkin kelas 2 sudah bisa membaca, plus kelas 3 baru bisa membaca tuh, ya. Ini cerita. Anda ingin sukses nggak? Kalian ingin sukses nggak? Yes. Ingin nggak? Oh ya. Nah, sekarang ada 1 jam ini. Ada 1 jam, mudah-mudahan kalian bisa belajar dari sukses lewat sepak bola, ya. Nah, ini perkenalkan kembali. Jadi tadi sudah sama Pak Imam sudah diceritakan. Coach ini sejak 8 tahun 1986 menjadi guru pendidikan jasmani, menjadi dosen sepak bola, menjadi instruktur sepak bola, menjadi pembicara sepak bola, menjadi pengurus sepak bola, dan menjadi pelatih sepak bola. Ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak, anak-anak sekalian? Enggak ada. Tidak. Tahu nggak itu dosen? Tahu. Dosen itu adalah Saya dosen. mahasiswa, ya. Kalau instruktur, tahu nggak instruktur? Enggak. Tahu. Jadi, Instruktur itu pelatih. ya, instruktur itu pengajar atau pelatih. Jadi, kalau di Indonesia, kalau ingin menjadi pelatih harus punya ijazah, sertifikat, ya, namanya lisensi. Jadi di sepak bola itu ada namanya lisensi D, C, B, A, dan A Pro. Jadi kalau kalian mau jadi pelatih, Anda harus ikut lisensi, ya. Jadi belajar. Nah, Coach termasuk yang pengajar untuk yang lisensi tersebut. Nah, disebutnya adalah instruktur, ya. Jadi kalau kalian ingin menjadi pelatih sepak bola, kalian harus mengikuti namanya
lisensi sepak bola. Untuk mendapatkan lisensi sepak bola. Ya, demikian. Ada nggak kalian yang ingin menjadi pelatih sepak bola seperti coach? Buka pintu. Ada tidak kalian yang menjadi pelatih sepak bola seperti coach? Pengen. Ya. Mau Pak, mau coach. Ya. Oke. Sekali lagi, tadi coach, yang coach, apa aja hurufnya kalau disebut coach, kalau Anda tahu? Apa aja kalau coach itu? Bisa. Oh. Udah. Oke, good. Ya, inilah coach. Ya. Tahu nggak artinya coach itu? Pelatih. Singkatannya tahu nggak maksudnya tuh coach? C itu apa? O itu apa? A itu apa? C apa? H itu apa? Tidak. Ada yang tahu? Ya, bukan aku. Yang bahasa Inggrisnya pinter siapa? Tunjuk ya tangan. Siapa? C itu comprehension. Comprehension artinya apa? Coach itu harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang fisik, tentang teknik, tentang taktik, tentang mental. Jadi coach itu bukan yang tukang tiup fluid aja, tapi mempunyai pengetahuan yang luas, ya. Kemudian O itu outlook, ya, artinya punya pandangan yang jauh ke depan. A itu afektif, ya, punya sikap yang bagus. C itu karakter, jadi harus berkarakter. Kalau anak didiknya mau berkarakter, coachnya dulu harus berkarakter. Kemudian H-nya itu adalah humor, ya, bukan horor, tapi humor. Coach itu harus punya rasa humor supaya anak-anaknya senang sehingga aktif berlatih, ya. Jadi coach itu panjangan dari comprehension, outlook, afektif, karakter, dan humor, bukan horor. Kalau horor, coachnya suka marah-marah. Oke. Sekarang, coach mau, kalau kita latihan, ya, kalau kita latihan, sekali lagi, harus semangat. Ya, kalau coach latihan, semua pemain harus semangat. Karena kalau nggak semangat, latihan tidak jalan. Ya, loyo, tapi harus selalu semangat. Sekarang kalian perhatikan coach, ya. Coach ingin buktikan apakah kalian semangat, karena coach semangat sekali nih di sini, semangat sekali. Tolong perhatikan coach. Ya, tadi coach bilang 1 jam kita konsentrasi. Ntar kalau nggak konsentrasi, ya kebobolan, ya, kalau main bola tuh. Kalau coach bersikap begini, ini artinya semangat, ya. Coba sekali lagi, semangat. Sama-sama lihat coach. Semangat. Telat. Sepak bola itu harus cepat, ya. Jadi kalau Semangat. lihat coach belum. Ini apa? Semangat. Perhatikan, kalau bisa cepat, ya. Jadi coach melakukan, kalian bicara. Kalau ini perhatikan, konsentrasi, ya. Konsentrasi yang hafalkan. Ini adalah fokus. Ini adalah sukses. Oke, ya, coba. Coach mau ngetes nih, ya. Mau ngetes, ya. Kalau di lapangan, coach langsung bergerak, tapi sekarang tidak di lapangan, tetap semangat, ya. Perhatikan. Kasih telat. Sepak bola itu harus sprint yang cepat. Konsentrasi. Oke, kita ulang.
Perhatikan, lebih cepat lagi. Sukses. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi di sepak bola itu salah satu itunya adalah kita harus semangat. Ya, mau belajar semangat. Ya, mau mengerjakan apa semangat. Terus mau tampil di sini semangat. Ya, karena kalau kita semangat energi kita jadi tambah. Oke, Kus mau tanya. Di antara kalian nih ada 185 banyak sekali ini. Siapa yang ikut ekstrakurikuler sepak bola? Coba bicara. Siapa? Tunjuk tangan. Saya. Tidak ekstrakurikuler sepak bola? Saya. Oke, ya. Kemudian siapa yang latihan di SSB? Saya. Sepak bola ya. Bola sepak Ada bola berapa ya. lagi? Saya dulu. Nah, sedikit ya. Adakah pelajaran sepak bola di kelas 5 dan kelas 6? Ada. Ada. Ya. Ada berapa kali? Ada berapa kali? Selama setahun? Kalau tidak salah ada 5 kali ya, Pak Kosasi ya? Iya, 5 kali atau 4 kali ya? Benar, sesuai dengan bukunya ada beberapa kali pertemuan memang, Pak. Ya, oke, ya. Oke, perhatikan. Ini Kus akan cerita. Kalau kalian ingin menjadi pemain sepak bola, menjadi pelatih sepak bola, kalian harus menyenangi sepak bola itu mulai dari di sekolah. Ya, ntar Kus akan bercerita tentang bintang Piala Dunia, ya, pemain sepak bola dunia yang kita bisa ambil hikmahnya. Oke, Kus lanjut lagi ke share screen-nya. Nah, di sepak bola, ya, ini mungkin kalian sudah diajarkan oleh Pak Kosasi, ya, tentang keterampilan dasar sepak bola. Ini usia SD ini, yaitu ada dribbling, passing, shooting, dan kontrol. Ya. Apakah kalian belum tahu dribbling itu apa? Ada yang tahu nggak? Menggiring bola. Kalau menggiring bola, ada lawannya nggak? Ada. Ada berapa lawan? Kalau di sepak bola? Kalau sepak bola ada 12. 11 main sih. Ada 11 anggota. Berarti lawan kita adalah ada 11 orang. Kalau 12 orang berarti wasit-wasitnya dilewatin juga itu. Ya. Jadi ada 11 orang. Jadi kalau Anda ingin pintar mendribling bola, latihanlah dari tanpa lawan, lawan 1, lawan 2, sampai lawannya lebih banyak lagi. Ya. Kemudian yang kedua ada passing. Passing itu apa? Mengoper bola. Ngoper bola. Itu artinya apa? Kita main bola berapa? Bersama-sama, berteman. Bareng-bareng. Jadi main bola tidak boleh egois, sendirian, ya. Jadi main bola itu kita harus berteman. Makanya ada kesan. Itu ada jumlahnya ada 11, ya. Tidak kesendirian, tidak sendiri-sendiri. Ya, tim sepak bola yang bagus adalah kalau dia bermain bersama-sama dengan temannya. Makanya ada passing. Kemudian berikutnya ada shooting. Shooting itu apa? Tendang bola. Bola ke Gawang. Gawang siapa? Lawan. Nah, jadi jangan nendang bola ke gawang sendiri. Itu namanya apa? Gol.
On goal, sepak bola gajah. Jadi kita bunuh diri namanya itu. Ya, tidak boleh. Itu tidak sportif. Banyak kejadian kita menggolkan gawang sendiri ya, di Indonesia ataupun di dunia gitu. Dan itu tidak sportif, tidak boleh. Kita kalau sepak bola adalah nembak ke gawang lawan. Ya, jadi tadi itu menendang ya. Jadi menendangnya itu bukan menendang kaki lawan atau menendang wasit, tapi menendang bola ke gawang lawan. Ya, jadi inti permainan sepak bola adalah tadi apa? Menendang bola, memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Kemudian berikutnya adalah kontrol. Kontrol itu apa? Ada yang tahu? Mengontrol bola. Bola atau menguasai bola. Oke, jadi kalian kalau ingin di usia kalian 4 aspek inilah yang paling mendasar yang harus kalian kuasai. Kalau kalian ingin menguasai, kalian harus dengar apa kata pelatih kalian, coach kalian ataupun guru kalian. Kemudian kalian harus banyak berlatih. Ya. Oke, jelas ya. Jadi ini keterampilan dasar sepak bola untuk usia SD. Ini yang 4 ini yang harus dikuasai. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak. Ya. Tidak. Oke, kita lanjut. Nah, di sepak bola di usia SD, kalian bukan hanya belajar sepak bola aja. Kalian harus belajar bermacam-macam olahraga. Manjat. Kenapa itu? Kenapa harus banyak bermacam-macam olahraga? Ada yang tahu nggak? I don't know. I don't know. Ada yang tahu? Terlatih, supaya terlatih. Supaya terlatih, bagus. Apalagi? Lebih kuat, stamina-nya lebih banyak. Terus, bagus. Apalagi? Ayo, ada yang tahu? Kan kalian di Penjas banyak diajari macam-macam nggak? Ada basket, ada renang, ada mungkin voli, ada lari, atletik, senam, dan sebagainya, dan sebagainya. Diajarkan nggak? Agar mental kuat. Ya. Jadi, kenapa di usia SD kalian belajar banyak olahraga itu? Supaya fisik Anda semuanya terlatih. Ntar kalau sudah dewasa, jadi fisik Anda jadi kuat. Jadi kalau di anak-anak SD mau latihan apapun nggak ada masalah. Tapi ntar makin lama, ya makin SMP, SMA makin mengerucut sehingga Anda senang hanya beberapa cabang ataupun hanya satu cabang olahraga saja yang memang Anda senangi, Anda hobi. Gitu. Tapi kalau di usia SD apapun itu nggak ada masalah. Nah ini kebetulan anak coach nih, anak coach sekarang kelas 6 SD. Jadi waktu kecil gue sudah senangin mau apapun coach akan penuhi ya. Karena memang supaya fisiknya bagus ya. Nah, ini kebetulan anakku namanya Alif sekarang kelas 6 SD ya. Ini kita lihat. Nah, itu contoh, kebetulan coach kasih contoh anak coach, ya karena misalkan si Alif senang, ya mau main skating, oh ya silahkan ya. Karena skating itu melatih untuk keseimbangan. Ikut taekwondo, ayo silahkan. Ikut taekwondo melatih keberanian. Ikut taekwondo juga tapi Kemudian lagi panjat PPKM. tebing, silahkan itu melatih apa keberanian, kenyalian gitu ya. Kemudian ikut apa lagi? Sepeda, keseimbangan. Kemudian ikut pingpong, melatih tangannya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi sepanjang kalian senang silahkan dilakukan karena itu bagus untuk fisik kalian. Ya, jadi fisik kalian semuanya terlatih. Oke,
Di antara kalian ada nggak yang senang taekwondo? Saya udah tadi. Saya PPKM. Saya udah. Bagus. Ya udah. Ada yang senang renang apa tidak? Saya dulu pernah Saya suka berenang karena seger. Tapi pas PPKM Jadi, sedang enggak. kalau ada pelajaran dari guru penjas kalian, apapun itu kalian harus senangin. Ya, karena usia-usia SD itu menyenangi banyak macam olahraga. Ya, jadi jangan lemes, saya ini semangat gitu. Karena kalau semangat kalian jadi apa? Tambah bergairah. Ya. Jadi kalau pelajaran apapun, apalagi pelajaran pendidikan jasmani atau olahraga, kalian harus semangat. Karena Kus juga dulu di SD ya, semangat sekali untuk olahraga. Waktu itu Kus ya mewakili SD untuk pertandingan tenis meja. Kemudian Kus mewakili untuk pertandingan sepak bola. Pertandingan catur juga Kus mewakilin SD Kus dulu, SD Mahaputra dulu namanya, ya di Cilandak. Ya, karena Kus senang gitu. Ya mudah-mudahan kalau kalian senang itu salah satu kunci sukses ya. Apapun itu mau di olahraga ataupun pelajaran lainnya kalian harus senang. Ya. Oke. Siapa yang tidak senang sepak bola? Siapa yang tidak senang sepak bola? Aku. Tidak ada yang tidak senang sepak bola. Ya. Iya. Jadi Bilang enggak? Saya bilang enggak. jadi sepak bola putri juga sekarang sudah semakin banyak. Kalau di usia SD, perhatikan itu kalau Kus sedang bicara, kalian dengarkan. Kalau kalian yang bicara, Kus mendengarkan. Ya, jelas ya? Itu aturannya. Di sepak bola juga begitu. Kalau wasit sedang bicara, kita tidak boleh ini bicara mendengarkan, baru gantian. Jadi di sepak bola itu ada peraturannya, peraturan mainnya. Jadi kita harus ikuti aturan main. Ya. Oke, Kus lanjut lagi. Aduh. Oke. Kus tanya nih, siapa yang kenal anak ini? Saya Lionel Messi, Pak. Lionel Messi. Lionel Messi, Pak. Kan main. Ronaldo, Pak. Lionel Messi. Pokoknya dari mana Lionel Messi-nya? Dari mukanya, Pak. Bukan. Banyak. Dari mukanya. Masih kecil itu mata Jadi aku kenal. Berarti kalian selalu apa namanya? Melihat update terus ya. Memang anak-anak sekarang luar biasa. Iya. Ya. Tahu nggak ceritanya tentang Lionel Messi? Ada waktu itu tapi lupa. Lupa, ya. Saya lupa, Pak. Lionel Messi sekarang klubnya di mana? Barcelona. Argentina. Barcelona. Klub Dari Argentina. negaranya Argentina, klubnya di mana? Barcelona. Berarti yang update coach dong. Sekarang Lionel Messi tidak ada klub karena baru berakhir kontraknya dengan Barcelona. Coba kalian terbuka HP kalian lihat sekarang karena kontrak Messi sudah berakhir, tidak diperpanjang. Oh iya. Oh iya benar. Lihat ya, jadi Udah pernah. kita tunggu Lionel Messi akan kemana nih? Ya, klubnya. Apakah pensiun atau tetap main bola? PSG, coach. Ya. Jadi Lionel Messi sekarang sudah di Barcelona ya beberapa hari ini udah berakhir kontraknya dan tidak diperpanjang. Ya. Kalau kalian buka HP hari ini, berita hari ini pasti banyak beritanya nih. Kalau lihat di Instagramnya Barcelona tertulis thank you Messi. Nah, berarti artinya memang Messi sudah
berakhir di Barcelona. Ya, Gus tadi sebelum ini pas buka Instagramnya Barcelona tertulis thank you Messi. Nah, berarti memang sudah resmi berakhir. Ya, 100 Anda kenal Messi. Lihat kaosnya Messi apa warnanya? Merah. Warnanya apa? Artinya Messi cinta NKRI ya. I get it. Oke, sekarang kita lihat bagaimana tentang Messi ya. Ini Messi lagi kecil. Tuh, Messi kontrol bola dengan juggling namanya nih. Juggling menimang-nimang bola. Lihat Messi ya. Messi ternyata kecil waktu kecilnya ya. Kecil. Bilang Pak, maaf Pak, saya tadi salah room. Nomor 10 Messi. Nah, ini Messi. Bilang dulu, selamat ini siapa dong gurunya? Lagi, Pak. Pagi, Nak. Maaf, Pak, saya terlambat. Ini Messi dewasa. Oke, ya. Lionel Messi adalah pesepak bola yang Oke, sorry. Oke, mohon maaf. Kalian bisa lihat ya. Jadi dari kecil Messi sudah senang juggling, ya. Sampai dia dewasa, sampai dia melewati banyak orang, ya. Jadi memang kalau kalian ingin sukses, yaitu kalian senangi cabang olahraga kalian, senangi kesenangan kalian, bukan cabang olahraga aja, apa saja memang kalian senangi gitu. Ntar ya sampai besar nanti itu akan menjadi kesuksesan kalian. Ya, jadi itu contoh, kita kasih contoh Messi yang sekarang sudah berakhir kontraknya di Barcelona. Kita tunggu dia akan di mana. Dan Messi kemarin kan waktu Piala Amerika Latin juara apa enggak? Ada yang Juara. Lawan siapa? Brazil. Lawan Brazil. Jadi Messi kemarin masih megang piala. Ya. Sekarang udah beberapa menit, coba Anda masih konsentrasi apa enggak? Mama. Telat. Konsentrasi. Sukses. Oke. Sekarang dapat tantangan ya. Dapat tantangan dari Coach. Perhatikan ya. Walaupun hanya di online, kalau kalau kita berhadapan muka, Coach bisa kasih hadiah nih ya. Tolong diperhatikan. Fokus ya. Tadi kan Anda fokus bilang, lakukan apa yang Coach kerjakan. Ya. Pegang kepala. Nah, banyak yang salah. Yang Coach kerjakan apa? Yang Coach kerjakan apa? Lipat tangan. Kalian artinya apa? Pak Kos nih, Pak Kos. Tidak fokus. Yang dikerjakan apa? Lipat tangan. Enggak ngerti, Pak. Oke. Coba perhatikan lagi, makanya perhatikan. Di sepak bola harus selalu memperhatikan bola, memperhatikan lawan, ya supaya fokus. Tadi Anda bilang konsentrasi, fokus. Mana buktinya? Masih ada yang salah.
Lakukan apa yang Kus katakan. Ya. Pegang kepala. Pegang Pegang kepala. kepala. Nah, yang Kus katakan apa? Pegang kepala. Pegang kepala. Pegang kepala. Pegang kepala. Bukan begini. Yang Kus katakan pegang kepala. Siapa yang salah? Jawabannya kan begini. Iya. Yang Kus katakan apa? Pegang ke Kepala. begini, bukan begini. Jadi yang begini berarti masih terpengaruh sama orang lain. Masih ada yang salah juga. Berarti Anda belum konsentrasi, belum fokus. Terakhir, Kus mau games ini kalian apa namanya? Benar semua, menandakan bahwa kalian fokus. Ya. Lakukan apa yang Coach kerjakan. Tidur. Masih banyak yang salah. Yang Coach kerjakan apa? Berdiri. Berdiri. Coach lihat tadi yang tidur banyak tadi. Berdiri. Ada yang berdiri. Ya. Ada yang tidur. Ya. Jadi artinya apa? Sama di sepak bola. Di sepak bola itu banyak gangguan, ya, banyak apa? Godaan, banyak macam-macam. Kita harus selalu fokus dan konsentrasi selama 90 menit. Ya. Kenapa terjadi banyak gol di sepak bola? Banyak gol di 10 menit terakhir. Karena sudah capek, tidak fokus, tidak konsentrasi. Ya, begitu, ya. Gus mau cerita nih, kebetulan sini ada Pak Kosasi. Coach Nur, mohon maaf sebelumnya. Ya. Ini 5 menit lagi ya Pak Ya. ya, sampai jam Ya, 8.15. ya. Terima kasih Pak. Perhatikan, Gus mau cerita nih sama Pak Kosasi. Yap. Dulu waktu Pak Kosasi kuliah jadi mahasiswa tahun pertama, ya, kita masuk final ada adu penalti. Ya. Ada adu penalti. Kebetulan Pak Kosasi termasuk penendang karena Pak Kosasi mainnya bagus ya. Walaupun mahasiswa tahun pertama mainnya bagus, jadi penendang penalti. Apa yang terjadi? Masuk apa tidak? Tanyakanlah Pak Kosasi gitu kan. Masuk enggak? Masuk atau enggak, Pak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Masuk atau enggak, Pak? Kayaknya enggak. Nah, jawabannya adalah waktu itu mungkin karena penonton banyak, Pak Kosasi waktu itu baru mahasiswa tahun pertama, penuh tekanan, akhirnya bola tidak masuk. Tetapi Kus waktu itu sebagai pelatihnya langsung Pak Kosasi dan harus megang dia, tenang Kos. Kamu masih tahun pertama, kamu masih bagus, masih banyak apa namanya pertandingan-pertandingan berikut. Biasa di dalam sepak bola ada kalah, ada menang, ada gagal, ada sukses, ya. Jadi seperti itu. Jadi biasa di sepak bola itu ada kalah, ada menang dan ada seri. Jadi tidak apa-apa. Kita harus tetap semangat. Makanya tadi Kus bilang kita harus semangat, ya. Dan terakhir tolong diperhatikan ini, ya. Nah, ini terakhir, tolong diperhatikan. Ini poin terakhir, tolong konsentrasi. Lionel Messi adalah pesepak bola yang bermain untuk Barcelona dan tim nasional Argentina. Ia adalah pemenang 5 gelar pemain terbaik dunia dan dianggap sebagai yang terbaik sepanjang masa. Dan inilah 10 kunci kesuksesannya. Hal yang terpenting untukku yaitu bermain bola. Aku menyukai itu sejak masih kecil dan hingga saat ini. Aku selalu berkata, ketika aku tidak lagi menyukai bermain bola atau bermain sudah tidak menyenangkan lagi, barulah aku tidak akan bermain lagi. Aku melakukannya karena aku mencintai bermain sepak bola dan hanya itu yang aku pedulikan. Seseorang bertanya kepadaku, mengapa kamu begitu termotivasi bahkan saat kamu sudah memenangkan segalanya di Barcelona? Jawabku adalah, aku ingin terus menang lebih banyak
kita selalu memiliki target sebagai tim, dan kami memang ingin memenangkan segalanya setiap musim. Di dalam klub ini, kita semua harus memiliki mental seperti ini. Dan aku ingin menyelesaikan karir dengan sebanyak mungkin gelar juara. Ketika aku datang ke Barcelona, orang-orang di sana selalu mengatakan, manajer berkata, aku datang dari jauh, tidak boleh di sini. Kita harus menendang dia keluar dari sini. Tetapi, kenyataannya, manajer tidak pernah mengatakan apapun. Di lapangan pun, mereka menendangku atau tidak mengoper bola padaku di pertandingan latihan. Mereka pun biasa melakukan prank kepadaku. Tapi, saranku adalah, jangan hiraukan mereka. Mereka ingin tempatmu dan ingin kau keluar. Tetapi, jika kita tidak pedulikan dan kita mendapatkan posisi yang lebih baik, merekalah yang selesai. Kunci kesuksesanku sebagai pemain, yaitu keinginanku untuk selalu menjadi lebih baik, selalu menginginkan lebih, dan untuk selalu mengkritik diriku sendiri. Melihat sisi yang baik dan sisi yang buruk, mengkritik diri sendiri, bagus untuk memperbaiki dirimu sendiri. Sungguh perasaan yang luar biasa jika orang-orang mengatakan akulah yang terbaik sepanjang masa. Dan aku sangat bangga. Tetapi aku tidak menginginkan dan tetap fokus melakukan apa yang harus kulakukan. Menikmati apa yang aku lakukan, seperti memenangkan gelar pemain terbaik dunia, aku tidak memikirkannya. Tetapi tetap fokus mengejar tujuan yang telah ditentukan tim. Ketika aku tiba di Barcelona, manajer selalu berkata, jangan menggiring bola terlalu banyak. Kita akan memainkan operan 1-2. Aku mendengarnya, tetapi aku tidak peduli. Saat masuk ke lapangan, aku melakukan apa yang aku inginkan. Melakukan cara Lionel Messi. Aku senang dengan performa tim saat ini. Dan juga jumlah gol yang telah kubuat. Tetapi, yang terpenting adalah tim melanjutkan dinamisme seperti ini. Dan juga ambisi untuk memenangkan gelar. Itulah yang paling penting. Aku tidak akan memberi nasihat, tetapi aku akan mengatakan, manfaatkanlah setiap kesempatan, setiap situasi, setiap menit yang kamu dapatkan. Kamu memiliki keberuntungan untuk berada di klub terbesar, dan itu tidak hanya memberi kesempatan di sepak bola, tetapi juga di kehidupan. Kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan mendapatkan pendidikan. Dan aku pikir yang paling penting adalah memanfaatkan segala hal dan tidak ada lagi yang lain. Aku adalah seorang anak yang bermain bola di jalanan, di sekolah, dan aku bermimpi mencapai apa yang telah aku capai. Saat kecil, aku ingin bermain dimanapun aku bisa. Saat tumbuh dewasa, aku bermain di Liga Argentina dan kemudian datang ke Barcelona. Tetapi saat aku datang, aku selalu berpikir akan memenangkan segalanya. Dan itu sudahlah terjadi. Aku sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Barcelona atas kepercayaan mereka terhadapku. Dan karena memberiku kesempatan yang kumiliki saat masih kecil. Dan telah membuatku menjadi pemain seperti saat ini. Kamu harus berjuang untuk mencapai impianmu. Kamu harus berkorban dan bekerja keras untuk itu. Namaku Lionel Messi, dan itulah 10 kunci kesuksesanku. Oke, demikian poin terakhirnya. Kunci suksesnya, apa yang kalian masih ingat? Poin pentingnya apa? Nggak usah 10-nya. Yang kalian ingat apa? Bekerja keras. Good. Terus? Kritiklah diri sendiri. Tetap fokus. Fokus. Manfaatkanlah setiap Bermimpi. Ya, fokus. Sebesarnya. Good. Apalagi? Selalu ingin Lakukan dengan caramu sendiri. mencintai apa yang kita kerjakan. Nah, itulah poin akhirnya. Kalian mau menjadi apapun, menjadi pilot, menjadi dokter, menjadi pemain sepak bola, menjadi pelatih sepak bola, menjadi guru, itulah salah satu kunci-kunci suksesnya, ya, diantaranya diberikan oleh pemain sepak bola Messi. Ya, kalau kalian ikuti itu, insya Allah kalian ke depan berapa tahun lagi kalian menjadi apa yang diinginkan. Ya, bermimpilah yang besar supaya kalian menjadi besar. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan dan kita harus selalu
Semangat. Semangat, semangat. Kita harus selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Coach Nur atas penjelasannya, sangat bermanfaat untuk kita ya. Dan ternyata Coach Nur ini ada sedikit memori bersama Pak Ahmad Kosasi ya Pak. Jadi luar biasa ya. Iya, Alhamdulillah luar Pak Kosasi biasa. tidak patah semangat, akhirnya terus sehingga menjadi pemain sepak bola, akhirnya juga menjadi seorang guru penjas yang sukses. Ayo anak-anak, kita semua beri tepuk tangan untuk Coach Nur dan Pak Kosasi. Ayo semuanya tepuk tangan. Oke, terima kasih semuanya. Nah, anak-anak, ada yang mau ditanya nggak nih ke Coach Nur? Ya, Pak Imam beri 3 orang pertanyaan nih. Boleh dari guru-guru, dari Pak Kosasi atau dari anak-anak. Silakan yang mau bertanya. Boleh resen ya, biar Pak Imam tahu siapa yang mau bertanya. Anak-anak dulu, Pak. Anak-anak dulu. Ya, anak-anak dulu. Silakan. Ayo pertanyaan, berhadiah. Ali, nanya apa, Li? Ali nanya apa, Li? Audra, Pak. Audra bertanya kelas 5. Audra, silakan. Audra, silakan Audra. Bapak sudah main sepak bola berapa tahun, Pak? Pertanyaan bagus. Bapak terlibat di sepak bola sejak tahun 1986. Wah, lama, sudah lama sekali ya Pak ya. Ya, 86 Bapak melatih di daerah Kampung Utan Ciputat. Ya, jadi kurang lebih 35 tahun Bapak melatih sepak bola. Alhamdulillah itu cita-cita Bapak, karena dulu Bapak ingin bercita-cita ingin keliling dunia lewat sepak bola. Alhamdulillah tercapai. Ya. Dan alhamdulillah Bapak juga ketemu dengan 2 presiden Indonesia, dapat berfoto bersama keliling Indonesia, ya. Jadi alhamdulillah lewat sepak bola cita-cita Bapak tercapai. Jadi Bapak hampir 35 tahun melatih sepak bola. Demikian Andra. Oke, gimana Andra? Sudah terjawab? Nah, ini ada satu lagi Pak yang ingin bertanya. Neora, ya silakan Neora. Jadi itu kalau mau jadi pelatih sepak bola itu harus sekolah di mana enggak? Atau ya, untuk menjadi pelatih sepak bola, syarat pertama itu adalah lulus SMA. Ya. Kemudian usianya kalau ingin harus punya sertifikat, ya. Sertifikat pelatih yang paling rendah itu adalah lisensi D. Lisensi D itu boleh untuk melatih SSB. Ya. Kemudian kalau ingin melatih yang di level berikutnya, yang Liga 3, dia harus lisensi C. Kalau dia ingin melatih yang Liga 2, dia harus lisensi B, dan seterusnya. Mau Liga 1, dia harus punya lisensi A. Ya. A Pro. Gitu. Ya. Demikian. Jadi, setiap tempat kita harus punya ijazah. Makanya seperti kalian juga kalau mau ke SMP harus punya ijazah apa enggak? Punya kan? Makanya lah sekolah yang bagus supaya kalian bisa masuk SMP dengan ijazah SD. Melatih juga demikian. Kalau kita ingin melatih, kita harus punya ijazah melatih. Namanya lisensi atau sertifikat melatih. Demikian jawaban Mbak Coach. Jelas ya? Apa lagi? Yang bertanya akan Kus kasih hadiah, Kus doakan sukses di hari tuanya. Amin. Amin. Saya mau sukses, saya mau bertanya. Ya. Aubi dan Aiden, Pak. Ya, Aiden. Aiden, coba Aiden. Ya. Oke. Pak Nur itu sekarang itu berapa tahun main soccernya, main sepak bola? Tadi Kus sekarang umurnya mau 60 tahun, ya. Tadi Kus sudah melatihnya dari sejak tahun 86. Jadi sampai sekarang Kus sudah hampir 35 tahun melatih sepak bola. Kalau usia Kus ya hampir mau menjelang 60 tahun. Ya. Kus tapi sekarang
menjadi penasehat di Liga 3 Depok City. Jadi kalau yang tinggalnya di Depok bisa ketemu Kus tuh, ya. Liga 3 Depok City. Karena Kus ingin banyak di rumah, jadi Kus sekarang jadi penasehat, ya. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya mau tanya, Coach. Ya. Aubi mau bertanya, Aubi. Ya, Audi, silakan. Aubi, silakan. Ya, Aubi, silakan. Ya, Coach dapatnya lisensinya yang mana ya, Coach? Lisensi Kus ada lisensi B, ada juga lisensi dari Sao Paulo, Brazil. Karena Kus pernah kursus di Brazil selama 10 hari. Kus punya sertifikat yang Brazil. Gitu. Ya, Kus juga punya sertifikat instruktur sepak bola. Jadi Kus bisa jadi instruktur. Ya, jadi Kus punya 3 tuh. Instruktur pelatih, instruktur sertifikat pelatih, sertifikat instruktur, dan sertifikat luar negeri dari Brazil. Demikian. Ya, jawaban Coach. Terima kasih. Austin? Bapak pernah jadi kiper enggak? Nah, kebetulan Coach kan orangnya tidak tinggi, jadi Coach nggak berbakat jadi kiper. Ya. Kalau kiper syaratnya dia harus tinggi, ya. Kekurangan pemain kita rata-rata kita kurang tinggi, ya. Jadi pemain belakang, pemain depan tuh harus yang tinggi-tinggi. Coach belum pernah jadi kiper karena Coach tidak tinggi, ya. Kian Pak Bos. Ya, Kian, silakan Kian. Lisensi itu dapatnya kayak dari mana ya, Pak? Kenapa? Lisensinya dapat dari mana? Lisensinya diberikan oleh lembaga sepak bola yaitu PSSI yang tertinggi. Kalau Kus ikutnya di Brazil, enggak dari Brazilnya gitu. Jadi seperti kalian ingin bisa naik motor apa enggak? Bisa, pengen. Pengen. Nah, Saya udah bisa, Coach. Nggak bisa nyetir atau naik motor, ntar ditangkap polisi karena kalian belum punya lisensi. Tapi saya udah bisa, Coach. Lisensi mengemudi. Ya bisa, tapi harus ada aturannya gitu. Jadi ntar kalau kalian 17 tahun, kalian ikut sertifikat mengemudi motor ataupun mobil, sehingga kalian ntar tidak ditangkap. Sama juga seperti pelatih. Pelatih itu tidak bisa melatih Liga 1 misalkan kalau belum punya sertifikat melatihnya. Gitu. Jadi syaratnya harus punya sertifikat. Seperti Pak Kosasi, nggak bisa mengajar kalian kalau Pak Kosasi tidak punya ijazah mengajar. Ntar Pak Kosasi ditangkap polisi nih. karena belum punya ijazah sudah mengajar di SD, karena belum punya ijazah mengajarnya misalkan. Karena Kosasi punya ijazah mengajar, jadi Kosasi boleh mengajar di SD Pembangunan Jaya. Jelas ya? Jelas, Pak. Pak Imam. Ya, Pak. Kenapa, Pak? 8:27. Oh iya, betul. Nanti ditutup mungkin ada pesan dari coach terlebih dahulu, pesan penutup, kemudian nanti kita foto bersama. Oke. Mungkin anak-anak untuk pertanyaannya kita sudahi dulu ya. Anak-anak sangat antusias nih Coach Nur tentang materi yang Coach Nur berikan. Cuman belum dilihat buktinya di lapangan nih, antusias nggak berlarinya nih. Iya, karena lagi pandemi ya Coach ya. Iya. Terbatasan gerak kita itu susah sekali. Oke. Ya. Coach Nur, boleh saya minta, siapa tahu Coach Nur ada kesan dan pesan untuk SD Pembangunan Jaya ini. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Pembangunan Jaya yang ngasih kesempatan Kus untuk bicara. Kus selalu ingatkan dimanapun juga, ya. Kalau kalian tanya tentang Kus Nur, pasti Kus Nur akan orang bilang tuh, Kus Nur selalu orangnya semangat. Kus Nur senang belajar. Itu yang Kus mau kepada kalian-kalian semua gitu. Ya, hari ini saja tiap hari Kus semangat untuk berlatih nih. Ya, hari ini sebetulnya jadwal Kus adalah jogging. Cuman kalau Kus jogging, Kus nggak keburu nih. Kus joggingnya akan ditunda di sore hari. Ya, jadi setiap hari Kus bergerak terus di rumah apapun, pagi, siang, sore, malam, ya, supaya tubuh Kus sehat. Ya, karena kan COVID banyak yang meninggal tuh usia-usia yang 50 ke atas gitu.
Jadi kalau tubuh kita nggak sehat, tubuh kita nggak semangat, gampang terserang. Jadi kalian, sekali lagi pesan coach, harus selalu semangat. Semangat belajar, semangat berlatih, semangat mengejar cita-cita kalian, apapun yang kalian inginkan. Tadi sudah dibilang sama Messi, ada kunci-kunci suksesnya. Tolong kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, ya, kalian akan sukses apa yang kalian citakan. Jadi harus selalu semangat, semangat, dan semangat. Demikian. Oke, terima kasih Coach. Tetap semangat ya Coach ya. Tetap semangat selalu. Oke. Ya. Kita mungkin sekarang memasuki sesi foto ya. Ya Pak Taufik. Ya. Silakan. Terima kasih Coach Nurselan. Terus terang saya salut banget ya, di usia 60 masih sangat produktif, sehat, dan masih banyak menebar manfaat ya. Alhamdulillah Indonesia punya sosok seperti Coach Nurselan. Mudah-mudahan kalian, kita semua, termasuk Pak Taufik juga terinspirasi untuk hidup sehat dan banyak menebar manfaat ya. Anak-anak, sebelum kita foto, Pak Taufik minta semuanya on camera ya. Karena kalau off ini hitam tampilannya ya. Silakan yang kameranya masih off dinyalakan ya. Oke, ini slide 1 masih ada yang off juga nih, karena kalau di zoom kan kelihatan yang off, ada tanda silangnya di gambar videonya. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Yuk, masih ada yang off nih. Pak Taufik mulai dari slide 1 ya. Ada banyak slide nih, ada 8, dan kita tidak tahu ada di slide berapa, jadi tetap tersenyum manis, tetap semangat ya. Oke, slide 1, 1, 2. Oke, ya. Sekarang masuk ke slide kedua. Slide kedua. Senyumnya manis-manis sekali nih. 1, 2. Oke. Slide ketiga, boleh gayanya boleh bebas ya. Oke, di slide ketiga ada Pak Armi nih. Oke, ada Bu Nur juga. 1, 2. Oke, tuh Pak Armi semangat banget tuh. Slide keempat, ada Mr. J lagi di Candi Borobudur. 1, 2. Oke. Kemudian kita lanjut ke slide 5. Ada Pak Ardono lagi di mana itu Pak, Gunung ya? 1, 2. Oke. Ada Bu Windy juga lagi di Jombang. Slide ke-6 ada Mr. Diba. 1, 2. Oke. Slide ke-7 dan slide ke-8. Oke. Terima kasih Pak Imam, saya kembalikan ke Pak Imam. Oke, terima kasih Pak Taufik. Ya, demikianlah. Monggo minta. Apa? Kenapa Pak Kos? Enggak, salah. Sorry, maaf. Oke ya, berarti demikian acara sharing session kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Nur Santor telah hadir di SD Pembangunan Jaya di Jumat Kebersamaan ini. Terima kasih ya Coach Nur. Oke, ini Pak Kos langsung selesai anak-anak ya Pak Imam atau gimana Pak? Ya, nanti anak-anak setelah ini istirahat, kemudian 8.5 silakan join di kelas Teams masing-masing.